TI kemudian menjelaskan bahwa saat ini, ada seorang siswa baru bernama Koito Minase yang sudah berangkat ke perusahaan Alayashiki. Minase adalah salah satu siswa pemburu hantu terbaik yang dikirim oleh lembaga pemerintah. Arisu Sensei berharap tim Ichijo dapat membantu Minase beradaptasi dengan cepat ke sekolah barunya kali ini. Ichijo, Mai dan Reina menyetujui tugas yang diberikan oleh Arisu Sensei. Di tempat lain, Minase, yang telah tiba di gedung perusahaan Alayashiki yang ditinggalkan, pertama kali mulai bersiap menghadapi robot hantu. Dia mengeluarkan kekuatan suara magis yang menggelegar ke arah hantu kecil. Semua hantu kecil dimusnahkan seketika, tetapi ketika robot hantu mulai berdatangan dalam kawanan, kekuatan suara magis Minase tiba-tiba menghilang. Untungnya, Ichijo, Reina dan Mai tiba di tempat itu dan segera membantunya mengalahkan robot hantu. Minase, yang melihat kekuatan gabungan dan kerja sama tim Ichijo dalam mengalahkan robot Phantom, memuji kemampuan mereka. Tapi Minase, kemudian berubah dingin lagi dan segera meninggalkan tempat itu. Kemudian, Ruru, yang melihat alat misterius yang terlihat menarik, memutuskan untuk mengambil alat itu sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Di hari lain, tim Ichijo kembali menerima tugas berburu hantu dari Arisu Sensei. Tugas kali ini datang dari para siswa yang tinggal di gedung asrama putri sekolah mereka. Mereka mengatakan bahwa hantu berbentuk UFO akan mengintip mereka dari luar jendela setiap kali mereka berganti pakaian. Tim Ichijo segera pergi ke kamar asrama perempuan. Kemudian setelah mereka menunggu kehadiran UFO selama berjam-jam, hantu UFO belum muncul. Akhirnya, Reina dan Mai memutuskan untuk berpura-pura berganti pakaian di kamar untuk memprovokasi kedatangan UFO hantu yang mereka cari. Ternyata prediksi mereka benar. UFO hantu muncul segera setelah Reina dan Mai melepas pakaian mereka. Ichijo panik setelah mendengar teriakan mereka segera memasuki ruangan dan membantu mereka. Melihat gerakan cepat Phantom UFO, ia memutuskan untuk mengambil setan yang bisa menangkap UFO Phantom. Lucunya, Ichijo, yang niat awalnya adalah meminta bantuan Marchosias Iblis yang gagah dan tangguh, tetapi Marchosias Iblis yang muncul sebenarnya adalah iblis kecil dalam bentuk anjing bersayap yang sangat imut dan menggemaskan. Untungnya, Marchosias masih bisa mengejar hantu UFO, dan Reina bisa segera menghancurkannya. Keesokan harinya, tim Ichijo kembali menerima misi baru. Dalam misi ini, mereka harus menghadapi dua hantu dalam bentuk gadis-gadis cantik yang bisa berjaga-jaga di jembatan. Kedua gadis cantik itu akan menantang siapa saja yang akan menyeberangi jembatan dan hanya mengizinkan siapa saja yang berhasil mengalahkan mereka. Mereka mengenali Mai meskipun dia tidak dapat mengingat apapun tentang mereka. Kemudian mereka memintanya untuk mengalahkan mereka sendirian, dan dia segera setuju. Sayangnya, Mai tampaknya memiliki waktu yang sulit berurusan dengan serangan mereka sampai dia akhirnya jatuh lemas. Melihat ini, Ichijo segera menggunakan Demon Summoning Stance-nya untuk mengalihkan perhatian kedua gadis hantu itu sehingga dia bisa membawa Mai pergi dari sana. Keesokan harinya, Mai, yang terlihat frustrasi dengan kekalahannya kemarin, memutuskan untuk melatih Ichijo dan Reina dalam seni bela diri sehingga mereka dapat membantunya dalam pertarungan nanti. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat. Ichijo kemudian mengusulkan untuk menyalin semua kenangan gerakan seni bela diri Mai ke otaknya untuk segera menguasai seni bela diri tanpa perlu berlatih. Keesokan harinya, Ichijo menghabiskan waktu bersama Mai sehingga dia dapat dengan mudah menyalin kenangan gerakan bela diri Mai. Tapi sebelum dia bisa menyalin ingatannya, dua gadis penjaga jembatan Phantom berhasil menemukan mereka terlebih dahulu dan segera menyerang mereka. Dalam pertarungan, kepala Ichijo dan Mai secara tidak sengaja bertemu satu sama lain. Kemudian Ichijo secara ajaib berhasil memasuki pikiran Mai dan bisa melihat semua kenangan di benaknya. Dia segera memanfaatkan kesempatan untuk menyalin seni bela diri darinya. Pada saat yang sama, Ichijo mulai mencari tahu mengapa kedua gadis hantu itu tampaknya mengenali dan sangat tertarik pada Mai. Mereka telah bertemu Mai sebagai seorang anak, dan dia sering menggoda mereka. Jadi mereka berlatih keras untuk membalas dendam pada Mai dan mengalahkannya. Setelah itu, Ichijo, yang kini telah berhasil menyalin semua kenangan bela diri Mai, segera menggunakan kekuatannya untuk membantunya mengalahkan mereka. Karena kolaborasi epik antara Mai dan Ichijo, mereka akhirnya bisa mengalahkan mereka. Kedua gadis hantu itu kemudian mengakui kehebatan Mai dan Ichijo. Mereka berjanji bahwa mereka akan berlatih lebih keras untuk menantang Mai di masa depan. Adegan berubah di mana Minase ditugaskan untuk mengalahkan hantu dalam bentuk kereta. Dan dengan menggunakannya kekuatan suara magis, dia dapat dengan mudah mengalahkan Phantom kereta. Setelah itu, dia segera meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. Minase rupanya masih sangat introvert dan enggan berinteraksi dengan orang lain.
Sikap dingin dan pemalu Minase muncul pada usia 4 tahun sejak kekuatan istimewanya mulai terbangun. Ini membuatnya menjadi pembicaraan siswa lain. Sepulang sekolah, ketika Ichijo dan teman-temannya melihat Minase, yang sedang berjalan pulang sendirian, Ichijo segera mengejarnya untuk menemaninya. Sebenarnya, Minase tidak pergi ke rumahnya tetapi ke kandang kelinci yang terletak di belakang sekolah mereka untuk melakukan misi berburu hantu. Ketika dia tiba di kandang kelinci, dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang manis bernama Kumamakura Kurumi, yang bertugas menjaga kandang kelinci. Tak lama setelah itu, hantu merah raksasa dengan 3 kepala muncul dan hendak menyerangnya. Untungnya Minase bisa dengan cepat melindungi dirinya dengan kekuatan suara sihirnya. Namun, dia terkejut karena Ichijo tiba-tiba muncul di tengah pertarungan, dan dia segera mencoba melindunginya. Sayangnya, ketika menyelamatkan Ichijo, Minase terkena asap dari hantu dan tidak bisa melihat kekuatan suara sihirnya. Akibatnya, dia terbatuk dan mulai merasa lemah. Melihat hal ini, Kurumi memutuskan untuk membantu Minase dengan memerintahkan boneka beruangnya untuk membantu Minase melawan Giant Phantom. Ternyata boneka beruang Kurumi bisa berubah menjadi boneka beruang raksasa yang memiliki kekuatan super. Beruang itu mengalahkan hantu dengan pukulan kuat sehingga hantu itu terlempar tinggi ke udara. Mai, yang telah tiba di lokasi, langsung menabrak hantu raksasa. Merasa terpojok, hantu merah raksasa memutuskan untuk menghilang dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Ichijo membawa Minase ke ruang kesehatan sekolah untuk perawatan. Setelah Minase pulih, dia meminta anggota tim Ichijo lainnya untuk tidak ikut campur dan membiarkannya melawan Giant Red Phantom sendirian. Tapi Mai tidak setuju dengan itu dan akhirnya berkelahi dengannya. Melihat pertengkaran antara Mai dan Minase, Arisu Sensei memutuskan untuk mengadakan kompetisi. Siapapun di antara mereka yang dapat mengalahkan Giant Red Phantom terlebih dahulu akan menerima hadiah yang lebih besar. Mendengar ini, Mai bahkan lebih bersemangat untuk mengalahkan Phantom. Namun, tidak seperti Mai, Minase bahkan lebih terganggu oleh situasi dan segera meninggalkan tempat itu. Ichijo, yang melihat Minase pergi sendiri, memutuskan untuk bergabung dengannya dan membantunya mengalahkan Phantom. Rupanya, Ichijo merasa bersalah terhadap Minase karena dia telah menyakitinya saat menyelamatkannya. Kemudian Mai, yang melihat kekuatan potensial yang dimiliki oleh Kurumi, memintanya untuk bergabung sebagai anggota cadangan tim Phantom Hunter-nya. Di tempat lain, Ichijo terus mengikuti Minase meskipun dia masih dingin padanya dan telah memintanya untuk pergi. Ketika mereka tiba di taman, Minase tiba-tiba merasakan energi hantu di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa hantu merah raksasa akan segera muncul, dan dia segera berlari untuk menghadapinya. Sayangnya, kekuatan suara magis Minase tidak lagi efektif dalam mengalahkan Phantom. Ketika hantu itu hampir menyerangnya, Ichijo dengan cepat mengirim Marchosias untuk membantunya. Dan lagi, hantu itu menghilang. Namun demikian, Minase, yang masih terluka, bersikeras mencari Phantom. Setelah Ichijo bertanya pada Arisu Sensei, dia akhirnya tahu mengapa Minase begitu bersikeras untuk mengalahkan Phantom. Hantu merah raksasa adalah hantu yang pernah memicu kekuatan khusus Minase. Akibat kekuatan Minase yang terlalu besar, dia dijauhi oleh banyak orang, termasuk orang tuanya sendiri. Sejak itu, dia sering menyendiri dan menutup diri. Jadi, hantu merah raksasa itulah mengapa hubungan Minase dengan orang-orang di sekitarnya terputus. Sementara itu, Minase, yang berhasil menemukan keberadaan Giant Red Phantom, segera menyerang Phantom dengan kekuatan penuh. Tapi dia kembali gagal mengalahkan Phantom karena terkena gas yang dikeluarkan oleh Phantom. Untungnya, Mai dan teman-temannya tiba tepat waktu sehingga mereka bisa menyelamatkannya. Dengan kombinasi kekuatan khusus Kurumi, Mai dan Ichijo, mereka akhirnya bisa mengalahkan Phantom. Sementara itu, Reina membantu Minase dengan kekuatan penyembuhannya. Sejak itu, persahabatan Minase dengan tim Ichijo semakin dekat. Setelah tim Ichijo merekrut Minase dan Kurumi untuk menjadi anggota dalam beberapa hari terakhir, mereka menjadi lebih kuat dan tak terkalahkan. Kolaborasi dan kombinasi kekuatan super mereka membuat tim Ichijo menjadi tim pemburu hantu. Selain itu, Minase menjadi semakin populer di kalangan siswa di sekolah. Beberapa siswa dari kelas lain bahkan mengidolakannya dan ingin berfoto dengannya. Beberapa hari kemudian, Arisu Sensei mengumumkan kepada siswa tim Phantom Hunter. Dia mengatakan bahwa baru-baru ini ada hantu misterius yang telah menyerang 3 siswa Phantom Hunter dari sekolah mereka. Hantu misterius itu disebut Enigma. Sayangnya, tidak banyak informasi yang dapat diketahui mengenai Phantom Enigma. Namun, banyak saksi mengatakan bahwa hantu ini dapat menyalin dan merebut kemampuan khusus setiap anak pemburu hantu. Itu sebabnya Arisu Sensei mengimbau kepada semua siswa dari tim Phantom Hunter untuk selalu berhati-hati dan waspada.
Ketika Ichijo dan teman-temannya pulang dari sekolah, mereka tiba-tiba